Melanjutkan di video pembelajaran yang kedua. Sebelum kalian mempraktekkan penugasan yang nanti akan kalian kerjakan, silakan kalian simak video pembelajaran yang saya jelaskan supaya nanti kalian bisa mengerjakan penugasan yang saya berikan. Kemudian untuk penugasannya silakan nanti bisa kalian simpan di folder kalian masing-masing dengan nama latihan 1 ya. Berarti untuk pembelajaran kegiatan hari ini silakan kalian duduk sesuai dengan pembelajaran di minggu sebelumnya supaya nanti kalian bisa menyimpan hasil penugasannya atau hasil prakteknya di folder kalian masing-masing. Untuk aplikasi yang nanti kalian pergunakan yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi nanti ketika komputer dinyalakan, kemudian di tampilan desktop warna hijau komputer kalian masing-masing, silakan kalian cari aplikasi Cisco Packet Tracer Mobile. Untuk kumpulan aplikasinya itu ada di sebelah kiri tampilan layar komputer kalian masing-masing. Cari saja aplikasi Cisco Packet Tracer, kalian buka, kemudian setelah kalian buka aplikasinya maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang perlu kalian ketahui sebelum kalian praktek adalah silahkan kalian perhatikan untuk tampilan yang ada di sebelah kiri pojok bawah. Di situ terdapat beberapa menu untuk menampilkan perangkat-perangkat baik perangkat jaringan ataupun perangkat komputer atau juga kabel penghubung yang nanti kalian pergunakan. Ya, di sini bisa kalian lihat sendiri ketika saya memilih network device, di sini nanti akan muncul beberapa komponen jaringan seperti router, ada hub, ada switch, ada modem, ada access point dan lain sebagainya. Kemudian apabila saya pilih end device di sini maka nanti akan muncul pilihan beberapa komponen seperti PC, ada laptop, ada server, ada TV, ada iPhone, ada VoIP, ada wireless tablet dan lain sebagainya. Beberapa komponen ini yang nanti kalian pergunakan untuk membangun jaringan LAN. Ya, kemudian tentunya nanti ketika kalian merancang sebuah jaringan dibutuhkan yang namanya kabel penghubung. Kabel penghubung itu ada di connection yang gambar petir warna orange. Diklik saja. Di sini nanti akan muncul beberapa pilihan kabel yang nantinya kalian gunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat baik perangkat jaringan atau perangkat komputer lainnya. Ya, contohnya di sini ada kabel strike, ada kabel cross yang paling umum dipergunakan. Tapi ingat, kalian harus tahu penggunaan dari kabel strike dan kabel cross terlebih dahulu. Kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Contohnya komputer dengan switch, komputer dengan router, komputer dengan access point dan lain sebagainya. Kita gunakan kabel strike. Tapi kalau kita ingin menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama, maka kita gunakan yang namanya kabel cross. Contohnya kalian akan menghubungkan komputer dengan komputer, switch dengan switch, router dengan router, access point dengan access point dan lain sebagainya. Ini untuk kabel penghubungnya. Kemudian di bagian atas ini, di menu bagian atas itu ada new untuk membuat lembar kerja baru, kemudian untuk menyimpan ya, kemudian untuk mencetak, untuk memperbesar dan memperkecil tampilan, kemudian ini untuk menghapus, untuk kembali ke menu sebelumnya, untuk membuat catatan, kemudian ini untuk mengecek koneksi antar perangkat jaringan yang nanti kalian setting. Oke saja, langsung kita praktekkan ya. Untuk penugasannya nanti silahkan kalian kerjakan sesuai dengan yang apa Pak Guru contohkan pada hari ini.
Silahkan kalian setting sama persis, kemudian jangan lupa nanti sebelum disimpan di komputer kalian masing-masing, kalian cek dulu apakah jaringan yang kalian buat sudah saling terkoneksi antar satu dengan yang lainnya atau belum. Kita coba di sini yang pertama kita tambahkan perangkat komputernya terlebih dahulu. Berarti kalian pilih end device, kemudian kalian pilih PC, klik di PC, kemudian klik di area kerja. 1, kita tambahkan 4 ya. 2, 3, 4. Kemudian setelah perangkat komputernya kita tambahkan, untuk menggeser ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan ke atas, kalian bisa klik di perangkat komputer, tahan, kemudian geser. Seperti ini. Kita susun penempatannya atau layoutnya. Kemudian setelah susunannya rapi, selanjutnya kita tambahkan untuk switch-nya. Switch ini nanti bertindak sebagai terminal atau sebagai penghubung 4 perangkat komputer yang sudah kita tambahkan tadi. Kita pilihnya network device yang paling pojok. Kemudian di sini ada switch ya. Klik switch. Kemudian di sini kita pilih switch yang 2950/24. Di sini artinya switch itu terdapat sejumlah 24 port. Jadi kita bisa mengkoneksikan atau bisa menghubungkan sebanyak 24 klien karena di situ terdapat 24 port. Diklik ya. Kemudian kita klik di area kerja. Seperti ini. Ya. Setelah perangkat-perangkatnya kita tambahkan, ada 4 komputer, 1 switch, tinggal kita hubungkan masing-masing komputer ke switch. Karena yang mau kita hubungkan adalah 2 perangkat jaringan yang berbeda, maka kabel yang kita gunakan adalah kabel jenis strike. Kita cari di sini di connection, klik connection, kemudian cari kabel strike. Ini kabelnya. Klik kabel strike, kemudian klik di perangkat komputernya, pilih fast Ethernet 0, tarik ke atas. Kemudian klik ke switch-nya, pilih fast Ethernet 1. Nah, langkah selanjutnya sama. Klik kabelnya, klik perangkatnya, fast Ethernet 0, klik switch, kemudian Ethernet 2. Komputer, switch, kemudian komputer, switch. Nah, ini komputernya sudah terhubung menggunakan kabel. Kemudian selanjutnya adalah kita setting IP-nya. Untuk IP-nya silakan kalian ikuti sesuai dengan yang Pak Guru isikan ya di perangkat komputer. Jadi nanti ketika kalian praktek kalian samakan saja nggak apa-apa. Cara menambahkan IP-nya di sini kita tambahkan satu persatu di setiap komputernya. Kita mulai dari komputer yang pertama. Klik komputer 1 atau kita kasih nama dulu ya untuk setiap perangkat komputernya. Cara mengganti namanya yaitu kita klik di PC 0, kemudian kita hapus dulu. Kita ganti di sini menjadi komputer 1. Kemudian ini kita ganti menjadi komputer 2. Komputer 3, komputer 4. Baru kita setting untuk IP-nya. Kita mulai dari komputer 1. Klik komputer 1, kemudian pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, kemudian IP address-nya kita isikan di sini. Kita gunakan IP kelas C yaitu 192.168.10.20. Klik subnet mask. Nanti subnet mask akan muncul secara otomatis ya. Kemudian di sini
Setelah IP-nya kita setting, tinggal kita close saja, nggak apa-apa. Close, lanjut ke PC 2, desktop, IP configuration, IP-nya kita tuliskan di sini, paste, ya. Kemudian yang 20 ini kita ganti menjadi 21. Untuk network ID-nya semua sama, yaitu 192.168.10. Kemudian host ID-nya harus berbeda. Tadi PC1 kan 20, berarti PC2 21. PC3 berarti 22. PC4 23 dan seterusnya. Close. Kemudian PC3, desktop, IP configuration kita isikan di sini. Kemudian di sini kita ganti menjadi 22, ya. Close. Kemudian desktop, IP configuration 23, close. Nah, ini IP-nya sudah kita setting. Kalau IP-nya sudah kita setting seperti ini, tinggal kita cek koneksinya, yaitu menggunakan yang namanya command prompt. Misal kita cek koneksi PC1 ke PC4 apakah sudah terhubung atau belum. Caranya kita buka PC1, kita pilih command prompt. Kemudian di sini kita ketikkan ping spasi IP tujuan. Berarti IP komputer 4 tadi 168.20.23 apa ya? Oh bukan, ternyata salah. Saya lupa tadi ya. Saya lihat dulu di sini IP-nya berapa. Oh ternyata 10.23. 10.23. Oke, kita ulang lagi. Ya. Mana ini? Nah, di sini. Command prompt ping satu 192.168.10.23 enter. Nah, sudah reply ya. Kalau sudah reply berarti sudah terhubung. Kemudian kita cek lagi dari PC3, berarti PC3-nya kita buka. Mau kita cek PC3 ke PC2. Nah, PC3-nya kita buka, pilih command prompt. Berarti di sini 192 ping dulu ya. Lupa. Ping 192.168.10.21. 10.21 ini merupakan IP komputer 2. Nah, oke, sudah terkoneksi ya. Nah, kemudian kalau semuanya sudah dicek dan sudah terhubung semuanya, baik komputer 1, 2, 3 ataupun 4, langkah selanjutnya tinggal kalian simpan file tersebut di folder kalian masing-masing. Cara menyimpannya mungkin kalian masih pada ingat ya. Kalau lupa saya ingatkan kembali. Cara menyimpannya tinggal kalian klik file, kemudian pilih save as. Kemudian kalian arahkan nanti di folder kalian masing-masing, kemudian kalian simpan dengan nama latihan 1. Itu mungkin untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan di komputer kalian masing-masing. Kemudian hasil prakteknya kalian simpan di folder dengan nama latihan 1. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.